Saya akan baca untuk kita semua. Pada Bapak Ibu Saudara yang bawa kitab, kita mengikutinya dalam hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam bacaan Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Aku yang memberikan hambaku itu kepadamu." Tak baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. "Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dengan engkau," kata Abraham kepada Sarai. "Hambamu itu di bawah kekuasaan, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Kesur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu? Dan kemana kah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaan." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laharoi, letaknya antara Kadesi dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anaknya yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Sampai di sini jawab pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya.
Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, dan semua yang ada di jemaat pengharapan yang ada di Rayon Apeo, boleh berkesempatan datang ibadah di gedung Gereja Gospel Rius Apeo. Mari kita lihat pembacaan tadi dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 dengan tema secara sentral dari sinode. Lewat pembacaan ini adalah pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana. Pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana. Dan pemberdayaan yang benar menghebatkan. Pemberdayaan sama dengan di dalam satu keluarga ambil keputusan yang salah di luar firman, bahaya sekali. Keputusan tentang kesejahteraan rumah tangga, keputusan tentang anak-anak, kalau salah, resikonya kita tanggung sendiri karena kita salah ambil keputusan di luar dari kehendak Tuhan. Tapi kalau pemberdayaan yang benar atau keputusan kebijakan yang benar itu terberkati, menghebatkan. Ini itu inti dari tema kita, dari pembacaan yang kita baca. Hari ini kita ada di tanggal 8, itu hari yang di perjalanan hari-hari menuju bulan yang terakhir. Kalau kita ada di minggu yang keempat dalam bulan Januari. Tema besar di bulan 1 Januari, Februari, Maret adalah Tuhan sumber utama pemberdayaan. Sebuah pengakuan bahwa tong kerja apa saja, pekerjaan yang entah itu di kantor, bisnis, sekecil apapun, Tuhan memberdayakan tiap-tiap orang sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Semua diberkati oleh Tuhan, walaupun hanya penjual sayur, walaupun hanya penjual pinang, Tuhan memberdayakan kita. Kalau Tuhan memberdayakan kita seperti itu, kita ingat dulu pembacaan minggu pertama. Seperti Kain dan Habel, Tuhan memberdayakan. Kain sebagai petani, Habel sebagai peternak. Tapi dari hasil pekerjaan mereka, mereka ingat untuk bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhanlah, karena mereka menyadari Tuhanlah yang memberdayakan mereka. Dan begitu juga kita juga, sekecil apapun pekerjaan kita adalah Tuhan yang memberdayakan kita. Jadi ingat 1/10 itu kasih Tuhan. Kita makan sendiri. Ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Dan inilah tema. Tuhanlah memberdayakan kita. Ya. Tuhan juga memberdayakan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat dalam seluruh program-program yang dituangkan dalam sidang jemaat ke-33. Nanti buku jadi bagaimana kita memberdayakan jemaat lewat program itu. Pemberdayaan yang salah, akibat juga salah. Pemberdayaan yang baik menyentuh seluruh pelayanan dalam jemaat. Pemberdayaan salah diterjemahkan oleh para hamba-hamba Tuhan, unsur-unsur yang dipercayakan untuk memberdayakan program-program ini salah ya. Jemaat juga tidak merasakan berkat itu. Sinode juga mengarahkan kita, sudah tinggal 2 minggu. Sinode tetap dalam khotbah-khotbah mengingatkan kita tinggal 2 minggu. Itu mau pemilu. Kemarin kita pertemuan pelayan tanggal hari Kamis di Nakri. Baik, kita salah mengambil keputusan, rugi juga ke depannya. Dengan memilih orang-orang, menetapkan orang-orang. Gereja sepakat. Kita yang ada di GKI
pilih anak-anak GKI, pakat, terutama putra daerah, biar mereka yang mengatur negeri ini, daripada kita kasih suara untuk orang lain. Saya bukan kampanye, tapi ini di tema ini sinode juga menggariskan tentang mengingatkan jemaat tentang pemilu. Kita bisa lihat siapa-siapa yang kita bisa memberi suara. Jangan orang yang karena punya uang tiba-tiba pagi tanggal 14 dia datang dengan ini, tolong kasih saya suara. Kalau tidak kenal dia dari mana, apa dia punya motivasi, apa dia punya kontribusi untuk jemaat, kasih suara karena dia kasih uang 300-500. Kasih menurut hikmah, tanya pada Tuhan. Dan ketiga presiden siapa saya mau pilih. Dan legislatif ini siapa Tuhan saya mau pilih supaya hasil pilih itu kembali kepada kesejahteraan jemaat juga. Gereja mengingatkan kita sudah tinggal 2 minggu lebih. Pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana. Pemberdayaan yang benar menghebatkan berkat. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, pemberdayaan yang salah itu terlihat dari pembacaan ini. Di ayat 1 dan 6 di mana petunjuk dan solusi Sarai tentang meneruskan keturunan Abraham. Ayat 1, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Tidak beranak itu sama dengan mandul. Tidak bisa memberikan keturunan. Abraham, Tuhan ini tidak memberkati saya, dia tutup sapu kandungan, jadi ku ambil Sarah itu hambaku. Biar dia panas anak itu untuk saya. Ya, dalam bahasa sehari, saya tidak bisa kasih kau keturunan, ku ambil sudah dia. Ya. Padahal kita lihat di Kejadian 15, Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham bilang, saya tidak sudah umur tua begini, tidak ada keturunan. Paling nanti Eliezer hambaku yang nanti meneruskan saya punya harta kekayaan warisan. Kejadian 15 ayat 4. Tidak. Nanti dari anak kandungmu yang akan menjadi ahli waris. Abraham dengan Sarai lupa janji ini. Mungkin karena waktu memang sudah tua. Abraham sudah umur 85 tahun, Sarai waktu itu sudah umur 75 tahun, sudah tua nenek. Mungkin ini yang membuat mereka lakukan itu. Sarai ikut adat isi adat orang-orang di Mesopotamia memang begitu. Kalau dia tidak bisa memberikan keturunan, maka hambanya, budaknya, daerah-daerah sana itu mereka budak, tidak seperti kita di Indonesia atau di Papua. Mereka setiap rumah tangga punya budak, dan budak itu punya hukum hak jual beli budak. Itulah sebabnya Sarai ikuti adat kebiasaan. Kau ambil hamba, tapi anak itu kita bilang anak itu tetap saya punya anak. Hanya numpang saja Abraham tidur dan dia ambil anak, itu Sarai ambil anak itu. Itu kebiasaan adat-adat di Mesopotamia. Ya. Di Papua kan belum pernah. Di Papua itu paling tidak kalau istri tidak dapat anak ya paling kakak po anak, kalau banyak ya po anak, kalau laki-laki itu akhir kasih saya. Ya. Itu kita biasanya begitu. Tapi mereka lihat tidak. Ya. Hal yang aneh, hal yang siapa tahu mungkin saja ada di antara kita. Ada di negeri kita. Tapi pada umumnya saya rasa tidak ada di Papua. Kalau ada itu salah sekali. Ya di sini kita bisa lihat di mana mereka bukan mengikuti, menuruti seruan Tuhan. Ya. Hal mendengar. Abraham lebih mendengarkan suara istrinya. Hal ini terjadi di Taman Eden waktu Hawa juga mendengarkan suara ular. Daripada suara Tuhan yang sudah bilang pohon itu jangan kamu makan. Tapi Hawa lebih mendengarkan suara ular. Oh makan, tidak apa-apa. Kamu telah mati.
Abraham juga begitu, merelakan telinganya untuk mendengar. Padahal itu bukan suara Tuhan. Suaranya dari istrinya dalam kebiasaan adat istiadat di Mesopotamia. Pemberdayaan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula. Tetapi apa yang dilakukan Sarai itulah yang mendatangkan bencana. Keputusannya itu baik, memang seperti adat istiadat. Betul, bagus. Pada keturunan. Tapi keputusan itu salah karena kita baca dalam pembacaan tadi. Selanjutnya, ketika Sarai dia merasa dia sudah mengandung, menganggap rendah Sarai. Karena kesalahan juga Sarah sendiri. Sarah datang justru menyalahkan Abraham, kau harus bertanggung jawab. Memang saya yang suruh. Padahal dia yang berbuat salah. Maka disinilah keputusan yang salah yang tadi saya bilang dalam kehidupan keluarga kita. Kalau ambil keputusan yang tidak berhikmat, resiko juga dalam keluarga, resiko juga untuk anak-anak kita. Langkah pemberdayaan mendatangkan bencana bukanlah langkah yang cara tepat. Ya. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dengan kau. Dan Abraham memberi penegasan. Ya, dia kan ada di bawah kekuasaan itu. Ya. Lakukanlah apa yang menurut yang kau inginkan, kau lakukan. Ya. Mungkin Hagar kira nanti karena dia sedang ambil, biasanya kita kalau istri yang sudah mengandung kita lebih mencintai istri itu daripada, tapi Abraham tidak tetap dalam keputusannya. Sarai adalah istrinya, istri yang sah. Sehingga Abraham punya perintah apa? Kau buat sudah apa yang kau buat? Akhirnya Sarah mulai menindas Hagar. Akhirnya Hagar dalam pembacaan tadi dia lari. Bapak Ibu Saudara, tujuan dari teks ini menyadarkan kita bahwa pemberdayaan yang dilakukan kita adalah pemberdayaan yang benar-benar membangkitkan kapasitas kewargaan kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita menjadi lebih baik, lebih bijak, dan menghormat dan mengasihi sesama kita. Di dalam keluarga kadang-kadang banyak suami istri yang menindas adik-adik ipar karena mereka berkuasa. Jadi ini sifat-sifat Sarai yang tidak benar Alkitab. Penindasan Allah tidak mau. Ya. Banyak yang jadi korban itu adik ipar, orang-orang yang tinggal di dalam rumah tangga kita karena kita berkuasa. Kita sekolahi dia, kita kasih makan dia, kita menafkahi dia. Menindas, Allah menolak penindasan dalam kehidupan kita. Entah kepada adik kita, ke keluarga kita sendiri, tidak boleh. Apa yang dilakukan oleh Sarai yang mengizinkan Abraham untuk ambil Hagar, praktek hidup kita ini sering bertentangan. Ya. Kebiasaan ini usaha Sarai dan Abraham untuk memperoleh anak menurut firman Tuhan itu tidak boleh. Ya. Jangan dalam kehidupan kita, keluarga kita, karena Hagar juga bisa begitu, suruh adiknya di rumah bisa ambil atau hambanya, jadi kita juga bisa begitu. Alkitab melarang. Karena berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 24-25 yang diberkati oleh Tuhan mereka yang menjadi satu daging itu. Seorang laki-laki meninggalkan istrinya dan pergi menyatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Itu Alkitab membenarkan. Dan praktek-praktek ini menurut Alkitab dilarang. Jangan orang Kristen dan ikut seperti apa yang dilakukan oleh Sarai. Kau ambil Hagar sudah. Saya tidak ada anak. Ya bos. Saya tidak ada anak, jadi saya pergi cari satu supaya cari keturunan. Dilarang. Alkitab melarang, itu tidak baik. Ya. Kita lihat di ayat 7-12 di mana pemberdayaan keturunan Abraham dan
agar oleh Tuhan. Malaikat di sini kita lihat dengan malaikat Tuhan menjumpainya. Mengapa malaikat Tuhan harus menjumpai ketika Hagar lari dari rumah? Tuhan sayang orang-orang yang ditindas. Walaupun Sarah itu siapa? Perempuan Mesir, perempuan kafir. Tapi Tuhan tidak mau penindasan. Tuhan untuk menyelamatkan dia, malaikat datang jumpa. Sebenarnya itu malaikat adalah Allah, sekiranya datang dalam wujud bertemu dengan manusia itu. Kadang-kadang sebagai malaikat, kadang-kadang sebagai orang biasa. Dan itu cara Allah bertemu. Dan Alkitab mengakui bahwa malaikat itu sebenarnya Allah. Hai hamba Hagar, dari manakah datangmu dan kemana kau pergi? Selamat siang, Tabe. Dari mana ini? Berkom kemana? Hagar hanya menjawab pertanyaannya, hanya dari mana saja dia jawab. Tapi kau kemana itu Hagar tidak jawab kalau kita lihat dalam pembacaan ini. Saya lari dari Hagar. Itu jawabannya. Tapi kalau kita lihat di sini bagaimana pengasihan Allah, kebaikan Allah itu. Sarah seakan-akan Allah sudah tahu perjalanannya tidak mungkin akan selamat dengan bayi yang ada dalam kandungan itu. Karena dia lari menuju Padang Sur. Padang Sur itu padang yang ganas, padang yang orang pasti mati di situ. Bangsa Israel waktu terlepas dari Laut Teberau, 3 hari 3 malam mereka berjalan. Begitu mereka tiba sampai di Padang Sur, makanan habis, kehausan, dan mereka berontak dengan Musa di situ. Dan Musa buang tongkat jadi air itu, tapi air itu jadi asam, berarti garam. Padang Sur. Dan Allah tahu perjalanan Hagar nanti kemana. Perjalanan Hagar pasti dia akan mati di situ. Dan ke dalam kandungannya adalah manusia yang akan menjadi berkah. Kau pulang kembali. Kau adalah hamba dari nyonya itu. Biarkanlah dirimu diperlakukan seperti apa. Kerendahan hati. Ya. Mau kita ditindas ke orang Israel di daerah Palestina itu tugas budak. Begitu sudah mau diapakan. Dia budak. Dia bebas ketika Tuhan itu pergi jual di pasar budak. Baru dia bisa bebas. Selama dia tinggal di situ dia terikat. Jadi Hagar salah satu yang dia melanggar adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di daerah Mesopotamia. Dan dia juga bersalah pada hukum itu. Apa Allah menyelamatkan dia juga karena bayi yang dalam kandungan. Allah lihat malaikat menyelamatkan dia juga karena masa depan dari anak yang dikandung itu yang akan diberi nama Ismail. Allah menyelamatkan dia juga karena penindasan itu. Penindasan dalam hukum Allah tidak boleh dalam kehidupan kita. Menindas orang yang tidak bersalah tidak boleh. Karena ketika kita menindas, Allah lebih sayang. Allah lebih dengar air matanya, Allah lebih mendengar jeritannya daripada tindasan kita. Tuhan tahu perjalanan yang agar tuju, yaitu padang gurun Sur yang ganas itu. Makanya dia 9 lihat dia katakan, kembalilah kepada nyonya. Meskipun kesalahan Abraham dan Sarai adalah jauh lebih besar, tapi Hagar harus menyadari bahwa dia melanggar tata hukum negeri itu. Hagar disuruh pulang, Hagar harus merendahkan diri, tunduk kepada nyonyanya yang dibenci itu. Sambil malaikat itu berkata, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya, tundukkanlah dirimu di bawah tangannya. Dari ayat 7 sampai 12 ada 3 pemberdayaan yang kita ketemu di situ. Pemberdayaan dari Tuhan terhadap Hagar adalah kembali ke nyonya. Kenapa? Karena kalau dia jalan terus, pasti dia tersesat, pasti dia akan mati dengan bayinya. Kadang-kadang Tuhan juga melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Bahaya yang di depan yang Tuhan tidak sadar. Nah, kalau Tuhan hidup di dalam Tuhan,
Tuhan akan melakukan segala cara itu. Kau pulang kembali. Karena kalau kau jalan terus, ada bahaya di depan. Ada kematian yang sudah menunggu di depan. Mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Karena itu. Di ayat 9. Pemberdayaan yang terjadi di sini yang kedua adalah berkat Abraham tentang keturunan yang banyak berlaku bagi Hagar juga. Kepada Abraham Allah menjanjikan Ishak dari anak darah daging sendiri sebagai ahli waris. Pada Hagar juga dia menjanjikan berkat. Dari Abraham, Ishak kita ini ada, kita keturunan. Dari Ismail keturunan itu sudah saudara-saudara kita yang Muslim, turunan Ismail. Maka kita ini bersaudara. Kita adalah kakak dan mereka kakak, kita adik. Yang seharusnya kita tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling mendendam. Yang ada kita terus saling mengasihi. Tidak boleh saling menjelekan. Karena semua adalah keturunan Abraham. Kita lihat dalam praktek kehidupan kita, mereka bilang kita kafir. Salah, padahal kita adik dan kakak. Semua mendapat berkat yang sama. Berkat tidak hanya Abraham saja, Ishak tidak diberkati dalam pembacaan tadi. Pemberdayaan yang ketiga adalah melahirkan seorang anak laki-laki. Agar memberikan nama Ismail. Kelakuannya, kekuasaannya disimbolkan seperti keledai liar. Ya, nama Ismail artinya itu Tuhan mendengar penindasanmu, dan dia akan hidup sebagai keledai liar. Di daerah Palestina keledai liar itu keledai yang tidak pernah dikurung. Mereka liar tinggal di hutan-hutan, dan itu keledai yang bisa bertahan hidup. Dan itu arti dari nama Ismail. Tuhan mendengar penindasanmu. Ini dalam kehidupan kita apa yang saya bilang, tidak boleh sebagai manusia kita menindas orang lain. Karena jeritan dia itu lebih didengar oleh Tuhan daripada penindasan kita. Tidak boleh apapun alasan dalam kehidupan kita. Di bagian yang terakhir ayat 13 dan 16, agar menamakan Allah yang melihatnya dengan nama El Roi. Banyak gereja-gereja yang pakai nama-nama ini ya, karena El Roi nama yang indah. Nama yang dimana Hagar bertemu dengan malaikat itu, Allah bertemu dengan Tuhan. Hagar yang perempuan yang mungkin tidak belajar banyak tentang kepercayaan kepada Allah, tapi di tengah-tengah dia tinggal dalam keluarga Abraham. Dia mengenal Tuhan secara baik daripada yang kita. Ya. Arti dari El Roi di sini bahwa Allah mengenal Allah itu sebagai Yahweh, Allah Israel. Bukan dewa. Bukan patung. Patung yang orang bikin seperti bentuk manusia, ada matanya tapi tidak bisa melihat, ada telinganya saja tapi tidak bisa mendengar, ada mulutnya sampai tidak bisa berbicara. Allah itu karena Allah berbicara pada dia. Kata arti daripada El Roi itu, Allah itu maha melihat. Allah bukan yang bisu, Allah bukan yang gagu sama sekali, melainkan Allah Israel adalah Allah bernyawa yang hidup dan berfirman dan menegur manusia. Itu pengakuan Hagar. Ya. Kalau perempuan yang dianggap oleh Abraham dan Sarai hanya pembantu, tapi dia mengerti betul siapa Tuhan itu. Itu pengakuan dan arti dari kata El Roi itu. Engkaulah El Roi. Artinya bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku. Orang yang ditindas itu Allah datang hadir di tengah-tengah, memberikan kekuatan. Kau pulang kembali. Kata pulang adalah kau pulang, aku menyertaimu. Karena bayi yang dikandung itu bayi yang akan diberkati juga. Artinya Allah yang melihat aku, dialah Allah, adalah Allah yang menetap, mengamati, memandang kehidupan masing-masing orang. Allah bukanlah buta, bukan takdir dan nasib, bukanlah tugu berhala,
Sebab Allah Israel adalah Allah yang hidup dan Allah yang maha melihat. Begitu juga di pagi hari ini kita harus sebuah pengakuan. Allah memberdayakan kita karena Dia yang kasih kita berkat. Tahun tidur malam, pagi bangun, Dia yang kasih bangun kita. Dia memberikan kita tenaga yang baru hari ini dan segala berkat yang Dia sudah persiapkan. Allah yang maha melihat, bukan Allah patung. Pengakuan dari Hagar. Sebab itu sumur itu disebut orang sumur Lahai Roi. Ya. Di zaman William Malwali sebagai ketua sinode, dia kasih nama sekolah yang ada di Mansinam, sekolah guru jemaat itu, Lahai Roi. Supaya nama ini tidak hilang, nama yang indah. Disinilah Dia yang telah melihat aku. Di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Betapa indah Bapak Ibu Saudara kalau tahu juga hidup seperti itu, lalu Allah menampakkan diri, entah itu lewat malaikat atau apa, dan kita bisa percaya itu adalah Allah luar biasa. Di ayat 15, lalu Hagar melahirkan anak laki-laki dan Abram menamai anak itu adalah Ismail. Pada waktu itu Abram sudah umur 86 tahun, berarti Sarah sudah umur 76 tahun. Karena selisih Abram dengan Sarah itu 10 tahun. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Bagaimana kita pelajari, bagaimana kita mau pelore kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan hari ini, untuk kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Dengan tema besar, pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana dan pemberdayaan yang benar itu menghebatkan. Akibat tidak sabar menunggu waktunya, maka jangan pernah meragukan janji Tuhan. Karena Allah tidak pernah lalai dengan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Sarai tidak sabar menantikan janji Tuhan untuk mendatangkan keturunan dalam keluarga. Dalam keadaan itu ia mengambil jalan keluar, jalan yang salah. Akhirnya dia sendiri kembali senjata makan Tuhan. Oh kawin sudah, saya tidak ada anak. Ketika Hagar mulai hamil, merendahkan dia. Apakah yang sedang Bapak Saudara saat ini sedang mendoakan? Bagi pergumulan, Tuhan sudah jawab. Kadang-kadang kita kecewa karena Tuhan tidak jawab doa. Untuk apa berdoa lagi tiap hari? Saya punya beban hidup, saya punya pergumulan. Saya naikkan juga percuma, tidak ada jawaban. Doa itu Tuhan pasti menjawabnya, tunggu waktu saja. Abraham dan Sarai harus tunggu kurang lebih 15 tahun baru doa itu terjawab. Kadang-kadang kita kalau tidak ada jawaban lalu kita mulai putus asa, kecewa dan lari meninggalkan Tuhan. Ada sebuah kisah yang saya baca indah sekali. Dua pasangan, yaitu John dengan Sandra, pasangan kulit suami istri kulit hitam. Mereka sudah berumah tangga 10 tahun tapi belum ada anak. Lalu mereka berdoa di usia perkawinan yang ke-10 tahun. Tuhan, sampai 10 tahun kami belum dapat anak ini. Tapi kami percaya Tuhan, nanti kapan saja kami akan punya anak dari darah daging sendiri. Itu iman mereka. Dalam usia perkawinan mereka yang ke-14 tahun, mereka berdoa di tahun yang ke-10. Di tahun yang ke-14, istrinya Sandra hamil. Mereka bahagia sekali karena doanya terjawab. 9 bulan dia jalan sudah kehamilannya, di bulan yang ke-9 dia sudah sakit-sakit untuk harus bersalin. Suaminya bawa lari dia dengan mobil yang sedan kecil untuk ke rumah sakit, segera ditolong. Dalam perjalanan di tengah-tengah jalan ditabrak mobil, ditabrak oleh bis yang besar. Hancur. John dan Sandra dalam kondisi kritis. Mereka segera menolong dan bawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit dalam tindakan pertama karena
Sandra masih ada napas sehingga 2 bulan bayi di dalam pasti hidup, kita selamatkan bayinya dulu. Mereka berusaha dan keluarkan bayinya selamat, sehat. Tapi apa yang terjadi? Sandra dinyatakan oleh dokter, Sandra sudah mati, sudah meninggal. Taruh di ruangan sebelah, tutup dengan kain putih. Jadi mereka pindahkan di ruangan sebelah, tutup kain putih. Mereka harus selamatkan bapaknya John juga, ya, Kristus juga. Mereka begitu selamatkan, tiba-tiba John dia sadar, buka mata dan angkat kepala, duduk. Dia lihat kiri kanan, mana Sandra istri saya. Petugas rumah sakit sudah tidak mau kasih tahu karena mereka tahu dia sudah meninggal dan ada tutup dan kain putih di sebelah. Tiba-tiba di sebelah ada batuk. John bilang, itu Sandra, itu batuknya saya kenal, itu suara Sandra. Dia ada hidup. Petugas lari ke sebelah, tiba-tiba lihat, betul, dia sudah buka mata. Padahal tadinya dinyatakan meninggal. Dan itu rumah sakit Kristen jadi. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa mujizat yang terjadi. Setelah itu baru mereka tanya, bagaimana itu? Kemudian harusnya meninggal, kok bisa sadar. John dia bercerita begini, ada seorang yang tinggi besar pakai baju putih. Dia datang, tangannya menyentuh di saya punya kepala, langsung saya bangkit. Sandra juga begitu, dia bersaksi juga. Orang itu juga datang ke ruangan sebelah saya dan dia taruh tangan di kepala dan itu yang saya sadar. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mendatangkan mujizat ketika orang-orang yang percaya pada Dia, orang-orang yang beriman pada Dia. Allah menyelamatkan John dan Sandra karena iman mereka, supaya mereka bisa bersaksi bahwa di usia 14 tahun baru mereka dapat anak, hanya sebuah janji. Walaupun mereka dalam keadaan cacat, tapi sebuah janji doa mereka dijawab oleh Tuhan di usia perkawinan ke-14. Mereka bersaksi kemana-mana. Itu menandakan bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu, jangan putus asa, kecewa dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Banyak orang berpengalaman bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, 14 tahun buat Tuhan jawab. Nah, itu yang kita mau tidak belajar seperti yang Abraham dan Sarai. Walaupun Abraham dan Sarai lihat keturunan memang diberkati, tapi pembacaan ini menandakan bahwa mereka tidak percaya pada janji Tuhan. Itulah sebabnya kisah mengenai Sarai dan Hagar adalah kisah yang menarik. Sehingga kisah ini juga ada dalam di zaman kita yang kita sedang ada. Pertama-tama, hati-hati dengan ide-ide yang menyimpang, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Abraham, Sarai dan Hagar ada di situ. Tindakan yang mereka ambil tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai, itu yang terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Itulah sebabnya, Bapak Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita, laki-laki 1, istri 1, itu yang benar. Kadang-kadang di dunia ini laki-laki 1 istri bisa 2, bisa 3, itu tidak benar. Berdasarkan Kejadian pasal 1, pasal 2 ayat 24-25. Syukurlah kita tidak, tapi kalau firman Tuhan mengajarkan kita, apabila dalam kehidupan kita anak-anak muda menemui begitu, itu tidak benar. 1 dan 1. 1 tidak ada, baru bisa 1 ganti. Bukan 1, 2, 1, 3. Tidak ada dalam Alkitab. Karena itu kita belajar dengan hikmat. Kita boleh memutuskan tentang kesejahteraan keluarga, tapi minta hikmat dari Tuhan supaya pemberdayaan yang salah akan mendatangkan bencana. Yang kedua adalah jangan sombong ketika merasa lebih mampu. Seperti Hagar. Saya punya segala-galanya, mulai saya sombong. Tidak boleh. Kita belajar untuk merendahkan diri. Kita belajar untuk lemah lembut seperti teladan Yesus. Ya. Teladan Hagar adalah teladan yang sombong, yang tidak dibenarkan dalam kehidupan kita, rumah tangga kita. Yang ketiga, jangan lari dari masalah. Sering dilakukan oleh orang banyak. Kalau buat masalah dia lari, tidak mau minta maaf, tidak mau merasa bersalah, tidak mau berdamai. Kita boleh lari dari dosa untuk menuju pada jalan yang benar, tapi tidak boleh lari dari masalah seperti Hagar.
Kalau orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahan, lari dari masalah, adalah orang-orang yang seperti Hagar. Ya. Dan yang terakhir adalah Tuhan itu berbelas kasihan kepada semua orang tanpa kecuali. Itulah sebabnya penindasan tidak boleh ada dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena Allah lebih mendengar orang-orang yang ditindas. Apalagi kalau kita menindas keluarga kita. Apalagi kita sebagai seorang suami selalu KDRT kepada istri. Teriakan istri, tangisan istri didengar oleh Tuhan. KDRT tidak boleh ada dalam rumah tangga. Penindasan tidak boleh ada dalam rumah tangga. Itulah yang tidak firman Tuhan hari ini. Bahwa pemberdayaan yang salah akan mendatangkan bencana. Pemberdayaan yang benar akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.